Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Journey World. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, terutama bagi kalian yang baru ingin memulai perjalanan investasi, yaitu peta jalan investasi untuk pemula. Investasi bisa terasa menakutkan jika belum pernah mencobanya, tapi dengan pemahaman yang benar, kalian bisa memulai dengan langkah yang tepat dan aman. Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai habis, karena kami akan membagikan panduan lengkap mulai dari memahami apa itu investasi, hingga bagaimana cara memulainya dengan risiko yang minim. Sebelum lanjut, pastikan teman-teman telah menekan tombol like, share, dan subscribe agar dapat menikmati konten-konten menarik seputar dunia keuangan. Mari kita mulai. Apa itu investasi? Investasi adalah cara untuk menumbuhkan uang yang kita miliki dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Dengan berinvestasi, kita bisa memanfaatkan uang untuk bekerja bagi kita, bukan hanya menyimpannya dalam bentuk tabungan yang nilainya bisa tergerus inflasi. Namun penting untuk diingat bahwa setiap investasi mengandung risiko. Jadi memahami profil risiko dan tujuan investasi adalah langkah awal yang sangat penting sebelum memulai. Kenali tujuan investasi kalian. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan tujuan investasi kalian. Apa yang ingin kalian capai dengan berinvestasi? Tujuan investasi bisa bermacam-macam, seperti dana pendidikan anak, mempersiapkan pensiun, membeli rumah atau mobil, atau bahkan untuk melindungi kekayaan dari inflasi. Dengan mengetahui tujuan yang jelas, kalian bisa menentukan jangka waktu investasi dan jenis instrumen yang cocok. Misalnya, jika tujuan kalian adalah pensiun dalam 20 tahun mendatang, kalian bisa memilih investasi jangka panjang seperti saham atau reksadana saham. Pahami profil risiko kalian. Setiap orang memiliki tingkat kenyamanan yang berbeda terhadap risiko. Ada yang berani mengambil risiko besar demi potensi keuntungan yang tinggi, ada juga yang lebih konservatif dan lebih memilih keamanan dibandingkan hasil besar. Secara umum, profil risiko bisa dibagi menjadi 3, dan penting bagi kalian untuk memahami di mana posisi kalian, karena ini akan mempengaruhi jenis investasi yang kalian pilih. Yang pertama adalah konservatif, di mana mengutamakan keamanan modal, cenderung memilih investasi dengan risiko rendah seperti deposito atau obligasi. Yang kedua adalah moderat, di mana ini masih berhati-hati, namun siap mengambil risiko sedang dengan harapan mendapatkan keuntungan yang lebih besar, misalnya reksadana campuran. Dan yang ketiga adalah agresif, di mana dalam tahap ini adalah siap menanggung risiko besar demi keuntungan yang tinggi, seperti investasi saham langsung atau reksadana saham. Pelajari berbagai instrumen investasi. Ada banyak sekali pilihan investasi yang bisa kalian mulai. Sebagai pemula, kalian mungkin bingung dengan banyaknya instrumen yang tersedia. Berikut adalah beberapa yang paling umum. Yang pertama adalah saham. Ketika kalian membeli saham, itu artinya kalian membeli sebagian kecil dari sebuah perusahaan. Saham memberikan potensi keuntungan yang besar, namun risikonya juga tinggi. Ini cocok untuk kalian yang agresif dan siap menghadapi fluktuasi pasar. Yang kedua adalah reksadana, di mana ini merupakan instrumen yang cocok bagi pemula. Reksadana mengumpulkan dana dari banyak investor untuk diinvestasikan dalam berbagai instrumen, seperti saham, obligasi, atau pasar uang. Manajer investasi akan mengelola dana kalian, jadi ini lebih mudah bagi kalian yang tidak punya waktu untuk memantau pasar. Yang ketiga adalah obligasi, di mana kalian meminjamkan uang kepada pemerintah atau perusahaan, dan mereka akan membayar kembali dengan bunga. Obligasi cenderung lebih stabil dan kurang berisiko dibandingkan saham. Yang keempat adalah deposito. Bentuk investasi yang paling aman, mirip dengan menabung di bank. Kalian menyimpan uang untuk jangka waktu tertentu dan mendapatkan bunga tetap. Meski aman, deposito biasanya memberikan imbal hasil yang lebih rendah dibandingkan instrumen lainnya. Diversifikasi itu penting. Diversifikasi berarti tidak menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Dalam konteks investasi, ini berarti kalian sebaiknya menyebar modal ke berbagai instrumen. Mengapa? Karena jika salah satu investasi kalian mengalami kerugian, yang lain mungkin bisa mengimbangi.
Misalnya kalian bisa menyebar investasi antara saham, reksadana, dan obligasi. Jadi ketika pasar saham sedang turun, obligasi mungkin bisa memberikan stabilitas. Tentukan budget investasi. Satu pertanyaan yang sering muncul dari pemula adalah, berapa banyak uang yang harus saya investasikan? Jawabannya tergantung pada situasi keuangan kalian. Kalian tidak perlu memulai dengan jumlah yang besar. Mulailah dengan nominal yang kalian nyaman untuk kehilangan, terutama jika kalian memilih instrumen yang lebih beresiko. Sebagai patokan, banyak pakar keuangan menyarankan untuk mengalokasikan sekitar 10-20% dari pendapatan bulanan kalian untuk investasi. Tapi ingat, sesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan kalian. Pentingnya dana darurat. Sebelum benar-benar terjun ke dunia investasi, pastikan kalian sudah memiliki dana darurat. Dana darurat adalah simpanan yang bisa kalian gunakan dalam keadaan darurat, seperti kehilangan pekerjaan atau kebutuhan medis mendesak. Idealnya, kalian perlu memiliki dana darurat sebesar 3-6 bulan pengeluaran bulanan. Mengapa ini penting? Karena kalian tidak ingin harus menjual investasi kalian secara mendadak jika terjadi sesuatu. Dana darurat memberikan keamanan finansial, sehingga investasi kalian bisa tetap bertumbuh sesuai rencana. Jangan terjebak emosi. Salah satu kesalahan paling umum yang dilakukan pemula adalah terjebak emosi ketika melihat pergerakan pasar. Ketika harga saham turun, banyak orang panik dan langsung menjual aset mereka. Sebaliknya, ketika harga sedang naik, mereka terburu-buru membeli tanpa memikirkan risiko. Investasi yang baik memerlukan ketenangan dan disiplin. Jika kalian sudah memiliki rencana yang matang, jangan mudah tergoda oleh berita pasar atau fluktuasi harga harian. Ingat, investasi adalah maraton, bukan lari sprint. Manfaatkan teknologi dan edukasi. Sekarang teknologi memudahkan kita untuk berinvestasi. Ada banyak aplikasi dan platform online yang menawarkan kemudahan dalam berinvestasi, bahkan dengan modal yang kecil. Beberapa aplikasi investasi memungkinkan kalian untuk mulai berinvestasi hanya dengan Rp10.000. Selain itu, manfaatkan sumber daya online untuk terus belajar. Banyak sekali video, artikel, dan kursus online yang bisa membantu kalian memahami lebih dalam tentang dunia investasi. Semakin kalian belajar, semakin bijak pula keputusan investasi yang bisa kalian ambil. Mulailah dari sekarang. Banyak orang ragu untuk memulai investasi karena takut salah langkah. Tapi ingat, waktu adalah teman terbaik dalam investasi. Semakin cepat kalian mulai, semakin besar potensi keuntungan yang bisa kalian peroleh di masa depan. Kalian tidak perlu menunggu momen yang sempurna untuk mulai. Mulailah dengan langkah kecil, evaluasi secara berkala, dan terus belajar. Jadi itulah peta jalan investasi untuk kalian yang masih pemula. Dari memahami tujuan dan profil risiko, hingga memilih instrumen yang tepat dan pentingnya diversifikasi, semuanya bisa kalian pelajari dengan perlahan. Yang penting adalah memulai dari sekarang, karena semakin lama menunda, semakin banyak peluang yang terlewatkan. Jangan lupa untuk subscribe, like video ini jika bermanfaat, dan bagikan ke teman-teman kalian yang juga ingin belajar investasi. Ingat, investasi yang cerdas adalah kunci untuk masa depan yang lebih cerah. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.